kesimpulan dari buku yang telah kita baca, judulnya Pemuda yang Dirindukan Langit, Pemuda yang Dirindukan Penduduk Langit dan Bumi. Pada subjudul Cinta kepada Diri Sendiri dan Cinta Kasih. Jadi pada buku itu kita sedikit dapat pelajaran, bisa menyimpulkan bahwasanya kita seringkali mungkin mengupayakan diri kita itu mencintai orang lain, ya kan? Ingin membantu orang lain, ingin membuat orang lain bahagia, membuat orang lain senang, menghibur, menghilangkan kesedihannya gitu. Tapi seringkali juga kita melupakan diri kita sendiri. Kita melupakan mencintai diri kita sendiri. Padahal yang paling utama adalah kita mencintai diri kita sendiri, baru mencintai orang lain. Kita umpamakan seperti sebuah botol yang diisi air penuh. Botol besar diisi air penuh, kemudian di depannya ada banyak gelas. Kemudian dari botol itu dituangkan sampai air yang di dalam botol itu habis gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya kan, apakah botol tersebut bisa mengisi kembali setelah mengisi gelas? Tentu jawabannya tidak. Nah, maka untuk agar si botol itu bisa digunakan kembali mengisi gelas-gelas yang kosong, maka si botol itu harus diisi. Nah, begitu juga perumpamaan dengan diri kita. Untuk kita bisa memberikan cinta kasih kepada orang lain, tentu kita harus mencintai diri kita sendiri. Dengan apa? Yaitu dengan sering-sering dan harus fokus, harus memberikan ruang kepada diri kita dalam apa? Dalam mengembangkan diri kita. Ya, dalam mengembangkan diri kita. Apa yang sekarang kita punya, kita lihat belum begitu sempurna ataupun masih kurang, kita tambahkan, kita kembangkan terus. Makanya jangan sampai bosan-bosan kita untuk selalu membaca buku. Bukan hanya di hari membaca buku, tapi di hari-hari yang lain. Karena itu penting bagi kita untuk mengembangkan diri kita. Karena pengetahuan yang kita terima, ilmu yang kita terima, kita bisa serap, kita bisa berikan kepada orang lain. Bahkan kita bisa terapkan kepada diri kita, agar kita bisa jadi lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Itu cinta kepada diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah cinta dan kasih. Bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya sayangilah apa-apa yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi oleh penduduk langit. Jadi bahkan seorang sufi yang bernama Syakik pernah berkata, kalau engkau melihat ataupun bertemu ataupun teringat kepada orang jahat, akan tetapi engkau tidak punya rasa kasihan kepada orang jahat tersebut, berarti tandanya engkau lebih jahat daripada orang jahat tersebut. Karena mau tidak mau, orang yang jahat sekalipun kita harus menaruh rasa kasihan ya. Menaruh rasa kasihan, menaruh rasa cinta. Karena apa? Karena mungkin dia berbuat jahat, dia belum tahu. Karena dia masih menganggap kejahatannya itu adalah kebaikan. Makanya dia selalu berbuat jahat dan berbuat jahat. Karena masih menganggapnya itu adalah kebaikan. Makanya kita diperintahkan untuk selalu mendoakannya. Mendoakannya dengan apa? Allahumarhamhu wa tub alaih. Ya Allah, rahmatilah dia dan berikanlah pintu taubat untuk dia. Karena bisa jadi begitu ya kan. Karena kan cara pandang orang berbeda. Yang kita anggap misalnya warna hijau bagus, tapi bagi orang lain belum tentu itu bagus ya. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya gitu. Demikian, semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sekian lama kembali lagi bersama saya yang akan membawakan buku 20 Sebab Pria, yang dimana di dalam buku itu terdapat judul Memperlihatkan Kekhusyuan. Terkadang syaitan datang menggoda seseorang yang sedang sholat untuk memperlihatkan kekhusyuan dan ketawaduannya, serta membuat sikap-sikap tertentu. Misalnya menggenggam tangan, mengangkat bahu, atau mengangguk-angguk kepala, berlagak khusyuk,
ia terpaku dalam sikapnya yang dibuat-buat itu, memberatkan diri sendiri dalam memberatkan diri sendiri, tidak seperti yang dicontohkan di dalam sunnah dan bersumber dari hati. Abdullah bin Al-Quraisy berkata, Umar bin Khattab melihat seorang pemuda yang sedang menundukkan kepalanya ketika sedang sholat. Ia kemudian berkata, "Apa yang kamu lakukan? Angkat kepalamu." Karena kekhusyuan itu tidak lebih dari apa yang ada di dalam hati. Orang yang memperlihatkan kekhusyuan lebih dari apa yang ada di dalam hati, maka ia telah memperlihatkan kemunafikan yang berlipat ganda. Dalam hal itu, sunnah yang yang diajarkan dalam sunnah itu kan melihat ke tempat sujud, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, habis itu ditaruh di atas dada atau di atas perut. Itu yang sebagaimana dinyatakan mazhab zuhur ulama, serta tidak bersikap wajar ketika berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Ada pula ketika setan datang tuh menggoda ketika orang membaca Quran, biar dia menangis gitu. Orang termanggu mendengar bacaannya agar ikut menangis. Jamaah makin banyak, makin kenceng tangisannya sampai bacaannya berhenti. Atau ketika ia baca doa kunut, misalnya ia baca lagi ngelantunin doa, pakai nadanya nada yang memprihatinkan serta terperinci. Tapi tatkala ia ketika membaca ayat-ayat yang perkara-perkara besar, janji dan ancaman, itu tidak membuatnya nangis dan tidak membuat orang lain nangis. Tapi ketika baca kunut, itu begitulah. Itulah hal-hal yang harus kita jauhkan. Mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menyimpulkan buku yang berjudul Fadilah Sedekah yang dikarang oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi radhiyallahu anhu. Baiklah, saya akan memulai dengan sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya, dalam Al-Qur'an. Wa anfiqu bismillahirrahmanirrahim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan yang artinya, dan berinfaklah di jalan Allah dan jangan kamu mencelakai dirimu, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah suka orang yang berbuat baik. Ulama berpendapat bahwa yang disebutkan atau yang dituju dalam ayat ini dengan jangan menyelakai dirimu adalah dengan ketika kita mempunyai harta tapi kita pelit dengannya, tidak berinfak. Itu yang disebutkan di sini, yang mencelakai dirimu. Itulah yang disebutkan atau yang ditujukan di sini. Dan pada suatu ketika kita sama-sama mengenal kaum Ansor adalah kaum yang dermawan. Pada suatu ketika datanglah satu tahun di mana semua orang kelaparan, dan orang-orang Ansor ini takut untuk menginfakkan hartanya. Dan turunlah ayat ini. Asbab ayat ini turun karena kaum Ansor ketika tahun itu tidak mau mengeluarkan hartanya. Dan lanjut lagi Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Dan mereka bertanya, apa yang diinfakkan? Katakanlah yang secukupnya. Maksudnya di sini adalah atau yang lebih qulil apa yang lebih. Yang dimaksud di sini adalah harta kita yang lebih. Maksudnya ketika kita sudah menafkahi keluarga kita, lalu ada harta yang lebih, itulah yang disebutkan qulil afwa, itulah yang harus diinfakkan. Ketika kita sudah selesai memberi anak istri kita makan, telah menafkahi mereka dan ada uang yang lebih, itulah yang harus diinfakkan. Karena sebenarnya harta kekayaan itu yang
harta kekayaan yang lebih itu untuk diinfakkan, bukan untuk disimpan. Ingat, harta kekayaan yang sebenarnya adalah yang telah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang kita simpan. Dan kita juga mungkin Anda pernah mendengar bahwa ada sebuah kata yang menyebutkan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya sudah jelas. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja saya akan menyimpulkan sebuah buku yang saya baca yang penulisnya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dengan judul Faedah dari Kalimat Nubuwah, dengan berisi buku 99. Dan saya menyimpulkan sebuah judul mana keutamaan mendalami ilmu, dan sebagaimana yang diriwayatkan dari Muawiyah, bagaimana yang berbunyi an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, niscaya Allah akan memberikan pemahaman dalam agama. Dan hadis ini adalah termasuk salah satu hadis yang agung di antara keutamaan ilmu, dan di mana di dalamnya adalah ilmu yang bermanfaat adalah pertanda pertanda kebahagiaan seorang hamba, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu barakah dan kita mengajarkan kepada seorang yang belum mendapatkan ilmu, dan kemudian yang kita ajarkan itu mengajarkan kepada orang yang belum memahaminya, maka itu adalah termasuk ilmu yang bermanfaat, dan itu adalah salah satu pertanda Allah memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Dan juga ketika kita ingin mau bahagia di dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin mau bahagia di dunia, maka hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin mau bahagia di akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan juga barang siapa yang ingin mau bahagia kedua-duanya juga, maka hendaknya dengan ilmu. Dan jadi saking pentingnya ilmu adalah salah satu yang bisa membawa kita menjadi bahagia dunia dan akhirat. Maka dari itu, kita sebagai penuntut ilmu, saudara-saudara sekalian, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Carilah ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Jangan kita menyerah ketika kita ada ujian yang berat, maka lawanlah dengan bersungguh-sungguh. Mungkin sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan kalau ada kata-kata saya benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya akan menyimpulkan dari buku Misteri Akhir Dunia yang dari penulis Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi.
Sebagaimana buku ini misteri akhir dunia yang menceritakan hari kiamat, dan tentu kita harus mengetahuinya dan bertanya-tanya, maka apakah benar datangnya hari kiamat itu atau tidaknya, kapan dan akan terjadi hari kiamat tersebut. Nah, di situ kita harus meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam surat dalam firman Allah surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqiah, pada apa artinya lupa. Jika terjadi kiamat maka laisa li waqa'atiha kadibah. Apa Ustaz? Dan tidak ada lagi waktu untuk berdusta. Maka di situ kita harus percaya bahwa terjadinya hari kiamat pasti akan kita alami, tapi kita harus juga bertanya-tanya kepada para orang soleh, para ulama, yang Allah telah berfirman dalam surat Al-Anbiya, jika kamu tidak mengetahui maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu. Dan kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Jadi kesimpulannya, kapanpun belum terjadi ataupun pasti akan terjadinya hari kiamat, kita harus yakin dan harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi larangan-larangan yang Allah berikan kepada kita semua. Mungkin itu saja. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf.